di dapur itu dulu ada pernah kejadian ibu-ibu meninggal sampai berhari-hari, sampai busuk mayatnya. Anaknya nggak bilang ke masyarakat. Pernah waktu mau ke belakang, buka pintu belakang, tiba-tiba ada kayak seperti bola api jatuh menggelinding gitu jauh gitu. Tuh, terus ada yang terbang dengan usus terburai-burai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelvin Anggara di channel Kenangan Misteri. Gimana nih sahabat-sahabat misteri semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oh ya, jika kalian mempunyai cerita-cerita menarik teman-teman atau cerita-cerita horor ya teman-teman semuanya, langsung saja kirim cerita kalian di nomor WA di bawah sini ya teman-teman. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu nih teman-teman semuanya. Nah, tamu ini adalah seorang wanita yang mempunyai kisah-kisah menarik atau kisah-kisah misteri yang pada waktu itu kisahnya cukup membuat bulu kuduk merinding ya teman-teman. Nah, langsung saja tanpa basa-basi, kalian sediakan kopi, sediakan cemilannya dan sediakan udutnya ini teman-teman. Kita langsung ke narasumbernya. Nah, gimana kabar ya Bu Sri? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu Sri. Nah, ceritanya Bu Sri ini cukup menarik nih. Boleh nggak Ibu Sri ceritakan sama sahabat-sahabat misteri nih Bu Sri? Oh ya, saya memang ada kisah yang nggak pernah akan lupa masa-masa kuliah. Tahu kan kalau kuliah itu pasti banyak cerita tentang sebagai mahasiswa itu pasti banyak mempunyai cerita yang menarik. Salah satunya waktu kejadian itu waktu saya mengikuti KKN gitu. Tahun 95. Jadi waktu itu saya dari masih dulu IKIP, sekarang Unimed ya. Jadi dulu tahun 95 itu kami rombongan KKN dari Medan menuju ke Tapsel ya kan. Nah, jadi di salah satu desa kami ditempatkan untuk mengadakan KKN tersebut. Nah, yang namanya anak muda sebelum sampai ke tujuan mungkin senang lah, belum terbayangkan daerah yang bakal kita tempatin itu kayak gimana gitu. Nah, ternyata setelah sampai di sana baru kami itu merasa sedikit shock ya, dimana desanya terpencil, desa tertinggal, akses ke sana kendaraan umum tuh cuman 1 hari sekali. Kemudian listrik juga, masih listrik diesel, itu pun dapat aliran dari rumahnya kepala desa. Nah, sampainya di desa itu kami diterima sama kepala desa. Jadi karena daerahnya itu terpencil ya, satu gang, satu dusun itu, satu lorong itu satu desa gitu. Kalau kita di sini kan misalnya satu desa banyak kan rumah penduduknya banyak. Oh, di sana itu cuman kami itu aja, satu lorong, satu gang itu aja. Berarti penduduknya masih sedikit ya di sana. Tapi satu desa, satu kepala desa. Kepala desa, iya. Jadi setelah cerita di rumah kepala desa itu kami disambut
Kemudian sama kepala desa ditunjukkanlah tempat kami untuk tinggal. Sama Bapak Kepala Desa kami dikasih rumah, satu rumah untuk kami tempati yang berjumlah 11 orang. Nah, jadi kami pun membawalah barang-barang kami ke rumah tersebut, ya kan? Jadi itu dalam suasananya malam sampai di sana. Jadi kami karena capek dalam perjalanan, nggak lama kami pun istirahat. Nah, besok paginya dengan seperti biasa kami bangun, sholat subuh, terus kami jalan-jalanlah di desa itu, melihat sesuatu yang mengenal desa itu. Kami cari dulu tempat ibadahnya, tempat mandi umumnya. Kebetulan di sana tempat pemandian umumnya itu di ujung desa, masih berbentuk pancuran, air pancur. Cuman dia ada di sekat-sekat, sebelah kiri laki-laki, sebelah kanan perempuan gitu. Jadi di situ untuk tempat buang air besarnya, situ untuk mandinya, airnya ngalir langsung tuh dari pegunungan, bukit-bukit situ. Itulah serulah. Nah, di situ sebelum ke pancuran itu kita melewati musolanya di ujung desa. Nah, jadi kami pun di sana, namanya kami KKN ya, betah nggak betah harus betah, ya kan? Benar. Nah, sebelum kami mendapatkan cerita yang pengalaman yang agak-agak mencekam, membuat bulu kuduk merinding, ketakutan. Kami tadinya kan awalnya nggak tahu kondisi rumahnya tadi, kondisi rumah, kondisi medan yang kami tempati itu kayak gimana. Ternyata gara-garanya kami tahu bahwa di situ di rumah itu ada sesuatu karena ada teman kami yang sakit. Teman kami sakit, berobat nggak kunjung juga. Udah diusahakan lah minum obat, berobat tetap juga. Jadi akhirnya kami inisiatif, saya sebagai ketua kelompok mengantarkan teman saya yang sakit itu pulang untuk berobat ke Medan. Nah, jadi setelah saya antar ke Medan, singkat cerita, teman saya itu kami antarkan pulanglah ke Medan untuk berobat, kami tinggal. Nah, ada di balik cerita itu rupanya adalah pemuda setempat situ yang suka sama dia. Dia menolak cinta pemuda itu. Makanya dia sakit gitu. Jadi setelah itu pihak keluarganya yang berusaha gimana cara menyembuhkannya, itu kami udah nggak urusan kami lah, udah kami serahkan pulang ke Medan. Saya pun sebagai ketua balik lagi ke tempat KKN. Tempat tinggal tempat KKN ya Bu ya. Nah, di situ saya malamnya itu saya mimpi gitu. Mimpi kok ada yang bilangin ke saya, tolong kalian tuh jangan mengotori tempat ini. Tapi Bu, kalau boleh tahu nih kondisi rumahnya itu seperti apa sih Bu? Waktu itu kondisi rumahnya karena kami datangnya malam, jadi kami nggak sempat lihat yang lain-lainnya lah. Yang penting udah ada tempat tinggal. Nah, setelah siang baru nampak, oh rupanya rumahnya seperti ini. Catnya udah nggak ada, rumah papan, lantainya lantai tanah, semen pun tidak, tanah gitu ya, tanah. Kemudian belakangnya itu hutan. Jadi pokoknya rumah itu kami tidur campur dengan padi hasil panen. Hasil panen disimpan di sini. Lumbung padi. Jadi itu rumah tapi untuk nyimpan padi yang kami tempatin itu. Jadi seperti itulah rupanya ternyata rumahnya. Kalau malam itu tidur
tikus itu jalan-jalan ke padi-padi itu. Pokoknya kami tidur campur tikus, campur padi lah. Gitu. Jadi setelah itu saya kan mimpi. Saya mimpi, dalam mimpi saya itu saya dibilang supaya jangan mengotori rumah itu. Jadi sebagai ketua kelompok, besok paginya saya ngumpulkanlah anggota saya. Saya bilang tadi malam saya mimpi, kita nggak boleh ngotorin rumah ini. Apa ya maknanya dari mimpi itu gitu. Ternyata selama ini kami memang sudah berbuat salah. Itu tadi. Karena kami boleh disebutkan kok pipis gitu ya. Iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Jadi karena kalau malam mau keluar ke pancuran tempat pemandian umum itu jauh, jadi kami kalau buang air kecil, kami tampung aja di kaleng, gitu. Terus diletakkan di sudut dapur. Nah, mungkin karena itulah saya dimimpiin, dan ternyata di dapur itu dulu ada pernah kejadian ibu-ibu meninggal sampai berhari-hari, sampai busuk mayatnya, anaknya nggak bilang ke masyarakat. Sampai orang kebauan baru diketahui, barulah dikebumikan. Nah, setelah itu pun anaknya menyusul lagi meninggal juga, nggak ketahuan juga. Nah, di situ di rumah itu, makanya rumah itu sama kepala desa dijadikan tempat lumbung padi. Anaknya itu laki-laki, ya. Tinggal sama berdua sama ibunya meninggal. Dia nggak cerita, mungkin nggak tahu atau mungkin bingung. Nah, kemudian nggak lama anaknya juga meninggal. Lalu setelah kejadian itu Bu, Ibu mengalami kejadian-kejadian aneh atau gimana Bu? Iya, jadi semenjak saya dimimpin itu, kami dalam kelompok itu selalu ketakutan setiap malamnya. Nah, ternyata ada juga kawan yang dimimpiin, ada yang dinampain. Jadi cara kami untuk itu, kami cari bunga. Kami kita kita berdoa, kita minta maaf, kita taburin itu bunga yang bekas kami selalu pipis buang air kecil di situ itu, kami taburi bunga, kami doain, kami minta maaf, kami permisi, kami merasa bersalah, dan janji nggak ngotorin lagi tempatnya gitu. Nah, setelah itu kami merasa tenang juga lah. Setelah itu tenang juga, dan teman yang sakit itu sembuh gitu. Ya mungkin karena itu ya, mungkin ada juga karena itu atau enggak tahulah yang lainnya. Tapi seperti itulah cerita yang kami alami waktu KKN itu. Teman Ibu yang pria itu pernah mengalami kejadian-kejadian aneh juga tidak Bu? Ya kalau teman pria, setelah satu hari kami satu hari lagi berakhir masa KKN kami, barulah teman pria itu membongkar semua cerita-cerita yang menyeramkan selama tinggal di situ. Selama ini mereka ternyata nggak mau cerita sama kami, karena mereka takut nanti kami ketakutan, benar. Terus minta pulang semua, kan KKN-nya gagal kan gitu. Jadi 3 orang laki-laki ini selalu pernah waktu mau ke belakang, buka pintu belakang, tiba-tiba ada kayak seperti bola api jatuh menggelinding gitu jauh gitu. Tuh, terus ada yang terbang dengan usus terburai-burai gitu. Nampak orang ini seperti itu, melayang-layang gitu. Dari pikir orang itu tadinya pelepah kelapa, kan gitu. Itulah yang mereka
ceritakan sama kami. Setelah KKN gitu ya Bu ya? Setelah 1 hari lagi selesai. Besok kami pulang, kan 1 malam lagi, jadi mungkin kalau tinggal 1 malam kami takut pun nggak apa-apa, besok pulang kan. Iya. Itu ceritanya. Jadi serulah pokoknya cerita KKN itu, jadi sampai kapanpun cerita itu nggak akan pernah saya gitu lupakan. Ya? Terima kasih nih sudah berbagi cerita di Kenangan Misteri nih Bu Sri. Iya. Ya. Baiklah teman-teman, saya Kelvin Anggara dan Ibu Sri pamit undur diri.